Saya upload di sana. Baik teman-teman, kita mulai saja perkuliahan kita pada malam hari ini. Di kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perspektif neoliberalisme. Jadi di pertemuan sebelumnya ada beberapa konsep yang kita sudah pelajari. Esensinya adalah kita kalau kembali pada pendekatan kita sebelumnya. Jadi ada beberapa runutan ide yang kita bahas ya. Yang menjadi topik pembahasan kita yakni kita belajar tentang pendekatan classical liberalisme. Sebenarnya kita mulai dari pre-classical liberalisme. Jadi pre-classical ini mulai dari perspektif merkantilis, kemudian pindah ke fisiokratisme, kemudian classical political economy, setelah itu kemudian classical liberalisme, kemudian kita berada pada perspektif neoliberalisme. Nah, teman-teman di video yang saya share kemarin melalui teman Anda juga, di situ saya sudah jelaskan tentang perspektif Marxisme. Jadi setelah di abad ke 18 itu perspektif abad ke 19 itu perspektif Marxisme sudah mulai muncul dengan eh, cukup kencang ya sebagai kritik terhadap pemikiran Adam Smith. Nah, teman-teman di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang neoliberalisme. Nah, neoliberalisme ini merupakan sebenarnya turunan dari perspektif classical liberalism. Jadi, secara eh, pemahaman ada kesamaan ya, kesamaan perspektif antara liberal dan neoliberal. Cuma kalau kita bicara tentang classical liberal, kita berbicara tentang ide awal dari kebebasan tersebut. Jadi, eh, kalau kita kembali kepada perspektif pemikiran dari Thomas Hobbes, John Locke, dan kemudian Sir Robert Filmer, di situ digambarkan bagaimana awal dari pemikiran pemikiran tentang hak dasar manusia. Jadi kalau kita bicara tentang pemikiran ketiga orang tersebut, yang mana masuk pada classical perspektif, classical liberalisme, maka ada tiga domain sebenarnya yang kita bahas di situ. Pertama adalah bagaimana peran negara dan bagaimana hak manusia itu terpenuhi, sehingga kekuasaan yang dimiliki negara itu tidak kemudian merusak ya atau menghalangi hak seseorang. Nah, di kesempatan kali ini tentu kita akan membahas atau melihat lebih jauh tentang perspektif neoliberalisme. Teman-teman perlu kita pahami bersama, mungkin saya akan ulang bahwa kalau kita berbicara tentang neoliberalism, ada kata ismnya di sini berarti ini merujuk pada pemahaman politik. Jadi sekali lagi ketika kita bicara tentang ada kata ismnya di situ, maka dia merujuk pada pemahaman politik. Nah, kita lihat, em, nah, kenapa neoliberalisme ini menjadi sangat penting? Kalau kita lihat perkembangan secara global ya, sejak terjadinya COVID-19, nah sebenarnya terjadi peralihan dari konsep neoliberalism. Jadi secara harfiah kita bisa memahami neoliberalisme itu adalah pemisahan fungsi pasar dan negara. Jadi kalau kita bahasakan dalam klasikal perspektif itu mengurangi campur tangan negara terhadap pasar. Nah, neoliberalism ini lebih lagi memfokuskan pada pemisahan peran tersebut. Nah, justru di dalam classical liberalism itu dia neoliberalism itu memfokuskan pada entitas pasar itu sebaiknya dikuasai oleh sektor privat. Nah, pendekatan neoliberalism ini kalau di Indonesia itu cukup tabu ya. Kenapa dianggap cukup tabu? Karena eh, di pasar kita itu ya. Jadi sekali lagi saya mau ulang bahwa kalau kita bicara tentang konsep neoliberalisme di Indonesian perspektif itu atau di Indonesia, pasar Indonesia itu cukup dianggap tabu. Jadi kalau Anda lihat itu sering muncul di berita, oh menterinya neolib. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, kenapa di Indonesia cenderung tidak menyukai konsep neoliberalisme?
Jadi kalau kita itu kan punya konsep yang disebut dengan ekonomi Pancasila. Nah, secara garis besar, neoliberalisme itu menghendaki adanya privatisasi, itu private. Jadi semua kayak BUMN itu, kalau dalam konsep neoliberalisme itu tidak disukai. Jadi mereka pengen semua entitas usaha itu dikerjakan oleh pasar, bukan dikerjakan atau sebagian dikerjakan oleh negara. Nah, kalau yang kita punya di Indonesia itu, modelnya itu, kalau ada BUMN berarti bukan konsep neoliberalisme. Kenapa? Karena BUMN itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang neoliberalisme, maka yang diinginkan oleh pakar-pakar dalam neoliberalisme ini adalah bagaimana pasar tersebut tidak diintervensi oleh negara. Nah, contoh sederhana tidak diintervensi itu misalnya nih kayak gini. Terjadi persaingan di pasar. Persaingan tersebut kemudian menyebabkan kenaikan harga. Contoh misalnya nih ya, harga tiket pesawat. Karena pemainnya cuma dua dan tiga, sehingga pemainnya itu sedikit. Ingat ketika pemain dalam bisnis itu sedikit, modelnya menjadi oligopoli, maka mereka ini bisa bersepakat kemudian mengontrol harga. Nah, ketika kemudian pemerintah masuk nih, mengatakan bahwa, oh Anda, misalnya nih, Garuda Indonesia atau siapapun itu, entitas perusahaan tersebut, misalnya Anda nggak bisa menjual nih, harga di atas, harga tiket di atas, misalnya sekian gitu ya. Nah, itu kalau dalam perspektif neoliberalisme, sangat tidak disukai. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu intervensi negara terhadap pasar. Nah, jadi kalau kita bicara tentang klasikal liberalisme itu oriented pada hak dasar. Sementara kalau kita bicara tentang neoliberalisme, ini lebih mengatur terhadap perspektif apa namanya? Perspektif pasar ya. Nah, kemudian jadi kita lihat secara definisi, teman-teman. Nah, classical neoliberalism, sorry, classical, sorry, neoliberalism is basically a policy model atau model kebijakan encompasses both politics and economic. Jadi dia ini satu model kebijakan yang kemudian uh, dalam pendekatannya itu menggunakan perspektif politik dan ekonomi and seeks to transfer the control dan ingin ya memindahkan kontrol itu, control of economic factors, jadi kontrol faktor ekonomi, jadi mereka pengen memindahkan kontrol faktor ekonomi dari public sector untuk ke private sector. Jadi istilahnya ini adalah public sector itu seperti apa misalnya kayak SD, SMA, ya itu sekolah ya itu public sector. Kesehatan itu public sector. Nah, mereka pengen semua yang public sector ini dijadikan sebagai private sector. Nah, kenapa dijadikan sebagai private sector? Karena mereka berpendapat bahwa jika kemudian pemerintah yang menguasai public sector tersebut, maka tidak akan terjadi kompetisi yang bagus. Nah, karena kalau pemerintah yang mendominasi pasar, tentu pemerintah sudah berkuasa, kemudian menguasai pasar, tentu saja itu tidak akan baik buat ekonomi itu menurut mereka ya. Nah, salah satu contoh mungkin paling tepat kita bisa gunakan adalah pendekatan dari pendekatan kebijakan pasar dari Donald Trump. Nah, Donald Trump ini em, punya pendekatan yang eh, dia ini agak agak berbeda ya dengan presiden sebelumnya. Nah, kenapa dia agak berbeda dengan presiden sebelumnya? Karena kalau Donald Trump ini dia memiliki dua pemahaman yang kontradiktif. Ya, kita menyebutnya the two central pillars of neoliberalism. Jadi kalau dalam perspektif liberal itu kan dia pengen tadi ya semua public sector itu menjadi private. Kemudian kedua adalah ekonomi itu menjadi bebas. Nah, di satu sisi Donald Trump ini menderegulasi ekonomi, kemudian memotong pajak secara besar-besaran. Itu sangat neoliberal. Tetapi di satu sisi dia memperkenalkan yang disebut dengan economic nationalism.
Nah, kenapa Donald Trump ini memperkenalkan economic nationalism? Karena pada saat itu dia pengen meraih eh, dukungan dari voters dan mencari kambing hitam jeleknya perekonomian Amerika Serikat. Nah, jadi muncullah kalau Anda masih ingat itu perang dagang antara Amerika dan Cina. Ah, jadi Cina itu menjadi negara yang selalu dijadikan kambing hitam atau scapegoat dalam perekonomian Amerika Serikat. Nah, nah, kemudian yang kedua adalah berikutnya adalah kita lihat bagaimana Amerika Serikat pada saat itu di bawah Presiden Trump, dia sangat melindungi perdagangan dari luar ke Amerika. Jadi barang-barang produksi Amerika itu terutama untuk baja itu sangat diproteksi. Sehingga kalau kita katakan bahwa Amerika Serikat sebagai negara yang highly neoliberal dalam foreign policy atau international trade policy-nya itu memiliki dua sisi yang sangat berbeda. Jadi di dalam dia menjadi sangat liberal, dia menjadi neolib, tapi ketika kemudian dia berhubungan dengan negara lain, dia menjadi kontradiktif. Nah, trade protectionism-nya ini kemudian dikamuflase menjadi strong trade policy. Jadi kalau Donald Trump itu terkenal dengan kebijakan perdagangannya yang sangat kuat. Nah, kemudian kita lihat ya, dengan terpilihnya kemudian Trump dan kebijakannya itu, eh, kemudian mensignifikasi bahwa perspektif neoliberalisme yang dulu diagung-agungkan oleh terutama akademisi dari Amerika Serikat, ya, Amerika Serikat itu selalu dijadikan benchmark sebagai pusatnya neolib gitu kan, terutama kalau kita lihat di Chicago School atau semua universitas yang ada di Chicago itu biasanya kita diasosiasikan dengan perspektif neoliberalnya. Nah, setelah kemudian Trump turun, dilanjutkan oleh Joe Biden, kita lihat ketika fase pemerintahan Joe Biden itu, eh, peralihan dari Joe Biden ke Donald Trump, kita lihat ada peristiwa COVID. Nah, COVID ini kemudian menunjukkan bagaimana negara itu dia menutup dirinya, memproteksi dirinya. Jadi dia punya masker dalam negaranya itu dia nggak mau jual ke negara lain. Vaksin dia nggak mau jual ke negara lain. Dia pengen untuk negaranya. Sehingga campur tangan negara ini yang kemudian membatasi perdagangan secara bebas itu sudah kontradiktif dengan perspektif neoliberal. Sehingga konsepsi neoliberal ini dalam apa political economic modern sampai sekarang ya atau contemporary political economy itu sudah dipertanyakan apakah ini masih relevan untuk dibahas atau dijadikan sebagai benchmark ideologi atau sudah tidak. Nah, teman-teman, sebagai pemikiran dasar awal, kita lihat bahwa perspektif neoliberalism ini sebenarnya dia muncul di eh, tahun 90-an. Nah, kita lihat ya. Kemudian, jadi neoliberalism ini adalah konsep yang cukup luas atau bisa broader konsep yang diambil dari perspektif eh, classical liberalism. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, teman-teman bisa membaca bukunya Matthew Eagleton, Neoliberalism the Key Concept. Ini buku yang sangat bagus untuk dibaca untuk memahami, untuk mendapatkan pendalaman dari perspektif neoliberalisme. Tentu saja Anda bisa menggunakan buku-buku yang lain. Nah, neoliberalisme ini percaya bahwa eh, bahwa market itu self-regulated. Jadi, apa yang dimaksud dengan market self-regulated? Pasar itu meregulasi dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri. Jadi nggak perlu dicampur tangani, tidak perlu diintervensi harganya dan sebagainya. So the idea of neoliberalism, jadi ide neoliberalisme itu often overlap. Jadi dia sering overlap dengan perspektif libertarian karena ada kepemirikan. Nah, kenapa mereka ada kemiripan? Karena memang ya tokoh-tokoh utamanya, pemikir utamanya itu eh, memiliki ide yang hampir sama. Cuman kalau kita lihat perspektif libertarian itu dia lebih
ke yang ekstrim. Kalau neoliberal itu masih mengarah ke ada privatisasi, seharusnya nggak ada BUMN dan sebagainya. Nah, berikutnya kita lihat, nah ada eh, ada 4 ide yang sering dijadikan sebagai benchmark ulasan dalam neoliberalisme. Pertama adalah eh, how do we decide what the roles of government? Jadi bagaimana kita memutuskan peran dari negara, ya? Karena kan kalau tadi kita contohnya sebagai BUMN, apakah negara itu harus punya BUMN? Apakah misalnya PLN itu harus milik negara? Apakah Pertamina itu harus milik negara? Apakah Garuda Indonesia itu harus milik negara? Jadi di dalam perspektif neoliberal itu dia mempertanyakan sebenarnya pemerintah itu harusnya seperti apa. Kemudian kedua, dia juga eh, berargumentasi bahwa pemerintah itu harus dibatasi. Jadi pertanyaan dalam neoliberal itu yang sering muncul, why the government? Why should the government be limited? Why do you think it should be limited? And what is the legitimate role of government? Jadi peran secara legitimasi pemerintah itu seperti apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan utama dalam neoliberal. Nah, tokoh-tokoh utamanya seperti misalnya yang paling terkenal adalah Milton Friedman. Nah, Milton Friedman menulis beberapa buku, Money Mischief, Free to Choose, and Capitalism and Freedom. Jadi buku yang paling terkenal itu Free to Choose dan this book Capitalism and Freedom ini terkenal banget. Nah, so who is basically Milton Friedman? Milton Friedman ini peraih Nobel Prize ya. Nah, dia berasal dari, jadi Milton Friedman ini berasal dari keluarga Yahudi dari Ukraina, kemudian orang tuanya pindah ke New York dan dia lahir di New York. Nah, dia bersama istrinya itu sekolah di universitas yang sama, University of Chicago. Nama istrinya itu Rose Friedman. Nah, Rose dengan Milton ini menulis buku bersama nih. Nah, Free to Choose. Jadi dia dengan istrinya itu menulis buku Free to Choose. Nah, dia adalah American economist atau ekonom dari Amerika Serikat dan mendapatkan Nobel Prize di bidang ilmu ekonomi melalui teorinya yang dikenal dengan consumption, monetary history atau konsumsi, sejarah moneter, dan complexity of stabilization policy, kompleksitas dari eh, apa namanya kebijakan stabilisasi. Jadi dia adalah bagian dari University of Chicago, mendapatkan master degree dan kemudian PhD dari Columbia University dan disupervisi oleh Kuznets yang juga adalah peraih Nobel Prize. Jadi di Amerika Serikat itu kita lihat banyak akademisi yang mendapatkan Nobel itu karena dia diajar atau gurunya itu memang peraih Nobel. Nah, universitasnya memang bagus ya. Nah, ide pemikiran Milton Friedman ini banyak dipengaruhi oleh Adam Smith, kemudian Hayek, John Stuart Mill, and George Joseph Stigler. Nah, teori yang paling terkenal dari Milton Friedman adalah power of choice atau kekuatan dari pilihan. Jadi merujuk di sini adalah pilihan pribadi ya. Nah, sekarang kita lihat, nah, kita lihat pendekatan teori dari Milton Friedman. Jadi Milton Friedman itu menulis buku yang berjudul A Theory of Consumption Function. Jadi teori of consumption function ini yang membuat dia itu salah satu yang membuat dia itu meraih Nobel Prize. Nah, jadi kalau kita lihat apa isi dari teori consumption function ini, nah, teori consumption function sebenarnya adalah formula ekonomi that measure yang mengukur hubungan antara pendapatan dan total consumption of goods and services in the economy. Jadi
Consumption function menurut pendekatan Milton Friedman adalah formula ekonomi yang digunakan untuk mengukur hubungan antara pendapatan dan total konsumsi barang dan jasa dalam ekonomi. Nah, apa ide utamanya? Nah, ide utama dari consumption function ini secara sederhana dapat diartikan seperti ini ya. Semakin kalau kita dulu diajar itu kan adalah apa? Kalau kita tuh punya pandangan, nenek-nenek kita punya pandangan tuh menabung itu pangkal kaya, saving pangkal kaya. Nah, ini tuh tidak sesuai dengan teori ekonomi. Kenapa? Karena kalau Anda saving, ya, kalau Anda menyimpan uang, itu kan terjadi inflasi. Coba bayangkan Anda punya uang, Anda menyimpan uang 100.000, bayangkan Anda punya uang 100.000, 10 tahun yang lalu. Anda simpan di bank pada tahun 10 tahun yang lalu. Atau kita bayangkanlah 20 tahun yang lalu dengan uang 100.000 itu. Anda bisa beli bakso tuh berapa puluh mangkok. Mungkin let's say 30 ya. 30 mangkok gitu. Pada saat mungkin bakso masih harganya 5.000. Nah, setelah Anda simpan selama 20 tahun, Anda pada akhirnya nggak akan kaya. Kenapa? Karena terjadi depresiasi mata uang. Dulu yang 100.000 itu bisa beli let's say 50 mangkok bakso. Sekarang 100.000 itu hanya bisa membeli misalnya 5 mangkok bakso. Berarti artinya ketika ada menabung, rajin menabung, eh, itu tidak menyebabkan Anda menjadi kaya karena terjadi depresiasi mata uang. Nah, apa seharusnya yang menjadi revolutionary dari teori ekonomi mengatakan bahwa semakin Anda banyak pendapatan, kalau pendapatan Anda itu jangan disimpan tapi diinvestasikan. Nah, kalau lihat orang Amerika tuh dia hidupnya santai aja, tetapi dia rajin investasi. Makanya kalau kita lihat tuh stock market di orang di Amerika itu majority of orang Amerika itu dia banyak investasi di pasar saham. Cuma memang bedanya di Indonesia itu masih banyak perusahaan yang tidak sehat. Tidak sehat dalam artian banyak saham yang digoreng, naik, terus betul-betul tidak performa dengan baik. Nah, menurut Milton Friedman, teori consumption function ini sebenarnya teori consumption function itu bukan originally itu atau awalnya itu dari Milton Friedman, tapi awalnya itu dari John Maynard Keynes. Jadi, John Maynard Keynes inilah yang kemudian memperkenalkan teori consumption function, ya. John Maynard Keynes berargumentasi bahwa consumption function, consumption function could track and predict total aggregate consumption spending. Jadi konsumsi itu, ya, consumption function itu dia bisa memprediksi total agregat consumption spending. Jadi begini, banyaknya konsumsi Anda itu akan terrefleksi dari banyaknya belanja Anda. Sehingga kemudian ya banyak ekonom yang menggunakan consumption function ini untuk membuat keputusan ekonomi dan keputusan investasi. Nah, teori consumption function ini kemudian didevelop ya oleh another scholar seperti Franco Modigliani dan Milton Friedman. Nah, Milton Friedman menginovasi teori ini dan kemudian datang dengan teori baru dari consumption function. Nah, Friedman berpendapat bahwa the total amount spent on consumption, jadi jumlah konsumsi itu is on the average, pada rata-ratanya the same fraction of permanent income, sama rata-ratanya dengan pendapatan, regardless of the size of permanent income. Apa artinya kalau kita bahasakan secara sederhana? Ya, bahasa sederhananya adalah semakin tinggi pendapatan Anda,
maka akan semakin tinggi juga belanja Anda. Jadi contoh nih ya sederhananya. Anda bekerja, Anda dapat gaji 1 juta. Anda belanja let's say 1 juta. Tapi kalau Anda dapat gaji 2 juta, jangan pernah berharap dalam teori ekonomi belanja Anda itu tetap 1 juta. Tetapi belanja Anda itu akan naik di atas 1 juta. Artinya apa? Income itu sama dengan spending. Semakin tinggi income Anda, semakin tinggi gaji Anda, maka akan semakin tinggi belanja Anda. Jadi, dalam ekonomi, kenapa orang dikasih subsidi? Kenapa orang dikasih cash transfer? Ya, itu supaya mereka belanja, bukan untuk saving. Misalnya nih, orang dikasih misalnya cash transfer, dikasih bantuan 100.000, 600.000. Itu mereka tidak akan simpan uang itu. Kalau kita rata-ratakan dari 10 orang nih, misalnya kita kasih mereka 1 juta, majority itu akan mengatakan 1 juta itu mereka belanja, mungkin yang satunya itu ada yang simpan. Jadi model saving itu bukan model average orang atau bukan pilihan yang diambil oleh orang kebanyakan. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat bagian dari pemikiran Milton Friedman-nya. Sorry, hold on. Menurut Milton Friedman, selalu ada dua hipotesis. Hipotesis pertama, ya, government fails the market. Jadi, pemerintah menggagalkan pasar. Nah, apa contohnya pemerintah menggagalkan pasar? Anda masih ingat ketika terjadinya kelangkaan minyak goreng, ketika kemudian pemerintah mengintervensi pasar dan menaikkan harga, mengontrol harga minyak goreng sehingga harga jual minyak goreng itu tidak sesuai dengan keuntungan yang didapatkan oleh produsen dan penjual. Nah, jadi pada saat itu terjadi kenaikan harga minyak goreng dunia secara luar biasa. Kenapa? Karena terjadi perang Rusia-Ukraine. Nah, Ukraine itu kan penghasil sunflower oil atau minyak bunga matahari itu terbesar tuh di dunia. Ketika terjadi perang, mereka nggak bisa produksi, mereka nggak bisa jual banyak. Kemudian dikasih sanksi. Akibatnya apa? Harga minyak goreng dunia menjadi luar biasa naiknya. Itu yang kemudian menyebabkan produsen minyak sawit di Indonesia itu dia dapat cuan banyak tuh. Karena dia dapat cuan banyak, akhirnya mereka lebih memilih untuk menjual di luar negeri ketimbang di dalam Indonesia. Kenapa? Karena mereka lebih untung. Kalau di luar mereka nggak dibatasi jualannya, harganya berapa, mau mengikuti spot market ya. Kalau di Indonesia dia nggak boleh menjual ya di rentang harga tertentu karena ada batas harga eceran tertinggi atau yang kita kenal dengan HET. Nah, karena intervensi pemerintah tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Hilanglah minyak goreng itu di pasar. Kenapa hilang? Orang nggak mau jual karena kalau dia jual rugi, mending dia jual di luar. Nah, ini bisa membuktikan bahwa kadang-kadang intervensi negara itu kurang tepat. Jadi seandainya pada saat itu dibiarkan saja naik harganya, barangnya masih akan tetap ada, tapi mahal. Ketimbang barangnya nggak ada, terus mahal. Nah, kemudian menurut Milton Friedman, market fails the government. Pasar mengagalkan pemerintah. Apakah pernah ada kasusnya? Pernah. Ketika kemudian di Amerika Serikat di tahun 2008-2009 itu terjadi banking crisis di mana bank menyalahgunakan dan sangat semena-mena penggunaan uang nasabah. Kemudian kerugiannya menjadi sporadis tuh sampai ke Eropa. Nah, ada kasusnya, tetapi menurut Milton Friedman, lebih banyak kasusnya pemerintah menggagalkan pasar atau merusak pasar menurut dia ya. Nah, contoh misalnya menurut Milton Friedman, jika Anda ini merujuk pada pemerintah menaikkan gaji minimum kalau di Jakarta kan ada gaji minimum ya, batas gitu pokoknya kita UMR-nya ada gitu. Ketika Anda menaikkan gaji minimum, menurut dia itu akan membuat lebih susah lower skill worker
orang yang dengan skill rendah untuk mencari pekerjaan. Kenapa? Karena semakin tinggi gaji minimum itu, orang akan berpendapat ngapain saya bayar. Misalnya ini nih, ada dua pilihan ya, lulusan SMA dengan lulusan S1. Batas gajinya sama, misalnya gaji minimumnya sama. Ya perusahaan akan berpikir ngapain saya bayar anak lulusan SMA, mending saya bayar S1. Kalau cuma kosnya sedikit atau bahkan sama. Nah, itulah sebabnya kalau Milton Friedman berpendapat, ya nggak usah ada namanya gaji minimum. Kenapa nggak usah ada gaji minimum? Karena itu tadi ya, ah, itu akan membuat yang pekerja-pekerja dengan skill rendah itu susah mencari pekerjaan. Ya biarin aja kayak misalnya tuh terjadi kompetisi pasar. Tentu ini pendapat ini Anda boleh tidak terima atau terima ya. Nah, kalau tugas saya kan cuma menjelaskan. Either you believe it or not, it's basically up to you. Nah, sekarang kita lihat contoh realnya. Kita lihatnya di Indonesia itu, it's a good thing sebenarnya. Ada sisi bagusnya, ada sisi buruknya. Nah, artian gini, di Indonesia itu kan industri padat karya itu dia memiliki asosiasi buruh yang kuat tuh. Nah, kalau mereka setiap pemilu minta setiap gaji naik gajinya ya, gaji minimumnya naik, kemudian minta asuransi, kesehatan dan sebagainya, mintanya banyak banget gitu. Kalau Indonesia udah Jabodetabek udah standar gajinya itu 4,7 misalnya juta ya. Ah, dan itu pun dia minta naik ya untuk industri padat karya nih ya. Ini akan menyebabkan pebisnis-pebisnis itu dia akan kabur dari sini. Coba yuk Anda baca di koran tuh. Eh, pabrik sepatu tutup, pindah. Pabrik ini tutup, pindah. Jadi mereka memang berimigrasi secara massal. Rute itu dimulai di tahun 2014. Kalau dilihat ya, itu sudah berimigrasi secara besar-besaran itu ke Vietnam. Kenapa ke Vietnam? Vietnam itu gajinya cuma 1.200.000 per bulan. Kita udah 4,7. Pada saat itu 3. Nah, ada lagi yang bahkan kaburnya jauh lagi ya, terutama industri garment itu di Bangladesh. Bangladesh itu gajinya orang per bulan cuma 400.000. Sehingga kemudian kalau pemerintah meregulasi gaji dan menetapkan harga gaji dan memaksa seluruh perusahaan untuk mengikuti itu, good side-nya adalah bagus buat karyawan karena mereka memiliki gaji yang terjamin. Bad side-nya adalah belum tentu pemilik perusahaan itu mau menerima itu. Jadi pilihannya Anda mau naik gaji karyawan sejahtera atau perusahaan ini kabur kembali keluar ke negara lain cari tempat yang jauh lebih murah. Nah, that's just the hardest choice. Nah, itu pilihan yang berat ya. Nah, jadi kenaikan gaji minimum ini dia satu sisi dia bisa mensejahterakan, tapi ingat bahwa pemilik perusahaan itu dia orientasinya itu untung, dia pengen profit. Nah, inilah yang kemudian harus didiskusikan jauh lebih mendalam ketika kemudian when the government makes a policy. Jadi kebijakan itu jangan diambil segitu saja. Tuh banyak kita itu yang kebijakan itu kita ambil hari ini besok besok dirubah, dicabut. Contoh misalnya pajak bea cukai barang masuk ke Indonesia yang di bandara itu. Ya ada batas barang. Baru beberapa saat berlaku udah dicabut. Kenapa? Ya, salah satu itu yang tidak dipikirkan lebih jauh gitu. Dampaknya akan seperti apa. Nah, kemudian teman-teman, pemikiran Friedman itu berpendapat bahwa pertama, peran pemerintah harus dibatasi. Obviously ya, karena tadi argumen tadi, ya pasar kadang-kadang menggagalkan pemerintah, tapi lebih sering pemerintah menggagalkan pasar. Kemudian, kegagalan pemerintah jauh lebih besar dari pasar. Gitu. Coba lihat ya.
Kalau kita di sini tuh punya cita-cita selalu jadi PNS. Padahal ingat ya, pemerintah itu tidak memberikan dan tidak membuka lapangan pekerjaan. Kalau pemerintah membuka lapangan pekerjaan itu artinya lapangan pekerjaan PNS. Nah, PNS itu digaji dari pajak. Pajak itu diambil dari majority dari swasta. Jadi orang punya perusahaan, dia produksi barang dan jasa, dia bayar pajak, pajak perusahaan. Nah, barang yang diproduksi itu ada pajaknya tuh. Nah, pajak barang tuh. Ada PPN. Jadi itu adalah pajak yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi. Nah, kalau misalnya kemudian, misalnya nih pemerintah menaikkan proporsi pajak luar biasa, itu akan menyebabkan sebenarnya penghasilan pajak mereka berkurang. Kenapa? Karena company menjadi tidak bisa ekspansi kalau pajaknya terlalu gede. Coba lihat, beberapa negara yang pajaknya itu relatif lebih rendah daripada kita, itu industrinya jauh lebih maju. Ya, itu salah satu resepnya. Jadi menurut Milton Friedman, ya kadang-kadang market sometimes fail. Kadang-kadang pasar itu gagal, tapi pemerintah itu lebih sering gagal. Nah, it's often government. Ya, kadang-kadang pemerintah itu menyebabkan kegagalan pasar. Karena apa? Karena pemerintah itu bukan pemain pasar. Kenapa bukan pemain pasar? Coba pemerintah mau mengatur misalnya harga tomat. Memang pemerintah tiap hari di pasar tomat kan enggak kan? Therefore, uh, kalau dilihat ya, it's often government identifies what market failure and perfect government can solve problem, but it's often market disagree with government policy. Karena pemerintah nggak tahu sebenarnya permasalahannya apa, maka kadang-kadang kebijakan tersebut tidak disukai oleh pasar. Kan sama sama kemarin tuh, ditetapkan harganya, barangnya hilang dan sebagainya. Jadi ada gap atau kesenjangan antara niat baik dari pengambil kebijakan dengan yang terjadi di pasar. Kenapa terjadi gap tersebut? Tadi ya, pemerintah itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup karena bukan pelaku pasar. Jadi menurut Milton Friedman, ya kalau pemerintah tidak tahu misalnya yang usah diregulasi, biarin aja pasar yang menjalankan. Nah, tokoh berikutnya adalah Frederick August von Hayek atau kita kenal dengan Hayek atau Hayek perspektif. Beliau itu eh, lahir 1899 kemudian meninggal 1992. Nah, Frederick von Hayek ini dikenal sebagai Austrian economics. Dia pemikirannya tentang liberty, eh, kebebasan ya, terutama dalam perspektif ekonomi itu sangat mempengaruhi pembentukan pemahaman tentang modern makroekonomik atau makroekonomi modern. Dia lahir di Hungaria, dia adalah bagian aristokrat atau bagian dari elit. Eh, Dia dekat dengan pemerintah, kemudian dia mendapatkan pengaruh, eh, pemikirannya dipengaruhi ya dari terutama dalam perspektif ekonomi dan filosofi. Dia lulus dari University of Vienna, jurusan Psikologi and Economics, kemudian mengambil dokternya di LSE, London School of Economics, sorry, Doctorate in Law and Politics in Austria, kemudian bekerja mengajar di LSE Inggris, kemudian pindah ke Amerika. Jadi kalau kita bicara tentang Austrian economics itu highly matematis ya. Kalau kita sudah bicara tentang Austrian economics itu pasti dia highly mathematics. Dia mengajar ekonomi, politik, psikologi, filosofi, philosophy of science. Jadi dia juga mendapatkan Nobel Prize di 1974 dan teori utamanya itu berfokus pada supply side. Jadi permasalahan ekonomi itu hanya bisa diselesaikan dalam dua perspektif, demand or supply. Dari barang yang nggak ada atau nggak ada orang yang mau beli, istilahnya kayak gitu ya. Kalau kita pikir-pikir, mereka dapat teori ini sebenarnya mudah ya dipahaminya. Cuma mungkin pada saat itu kita nenek-nenek kita juga paham, cuman malas nulis kali, makanya nggak dijadikan sebagai acuan. Nah, pemikiran Hayek ini yang banyak ditulis ya, dia menulis buku nih, Liberalism, The Road to Serfdom, ya. Uh, The Road to Serfdom ini
dikasih kata pengantar sama Milton Friedman. Jadi mereka emang bestie lah. Nah, menurut dia, Hayek ini dia memperkenalkan konsep yang disebut dengan neoliberalisme ortodoksi ekonomi atau oh, ekonomi ortodoks di 1950. Pertama adalah menurut dia market itu menjamin kebebasan individu. Kenapa dia menjamin kebebasan individu? Nggak ada orang yang pasar itu nggak membatasi siapa yang bisa beli apa gitu kan. Mau beli beras nggak ada yang bisa batasi. Mau beli mainan, mau anak kecil, besar bisa batasi yang besar punya uang. So, ide utama liberty di sini tidak berarti menurut Hayek ya tidak berarti demokrasi atau komitmen dalam perspektif liberal. Tetapi menurut dia, liberty itu kebebasan itu adalah policy kebijakan yang mengadopsi kompetisi. Jadi harus ada kompetisi. Harus ada kebijakan yang membuat orang itu bisa berkompetisi. Coba kalau ada BUMN, kira-kira mampu nggak orang berkompetisi? Kemudian market and prices as ordering principle. Jadi kompetisi itu didasarkan pada pasar, kemudian harga. Jadi siapa yang punya produk jauh lebih murah, ya dia yang mungkin akan dibeli oleh orang. Atau misalnya dia lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Jadi dia berpendapat bahwa kebebasan itu sama dengan pasar bebas dan mengadopsi kompetisi itu sebagai prinsip utama. Dia juga berpendapat bahwa government intervention atau intervensi pemerintah merusak pasar atau merusak kompetisi dalam pasar seperti misalnya kepemilikan dalam BUMN. Jadi Hayek ini sangat tidak suka yang disebut dengan BUMN atau konsep state-owned enterprises, perusahaan yang dimiliki oleh negara. Nah, berikutnya, market pasar itu adalah cara terbaik untuk mendistribusikan sumber daya dan mencapai keseimbangan pasar. Jadi, dalam perspektif ini, menurut Hayek, gak usah lah pemerintah ikut campur nentuin harga dan sebagainya. Atau menentukan kuota yang dijual nggak boleh lebih dari 2 liter. Gitu. Menurut dia nggak usah lah begitu. Biarin aja yang mampu beli 2 liter gitu. Nah, berikutnya teman-teman kita lihat. Nah, kita lihat dari policy intention dan outcome. Tentu saja dalam policy intention dan outcomes itu ada dua yang akan dihasilkan. Ya. Nah, ada yang dimaksud dengan negative unintended consequences. Ya. Nah, negative unintended consequences menurut Milton Friedman itu jauh lebih besar daripada positive intended consequences. Artinya apa? Saya berikan contoh begini. Tadi kan niat baik pemerintah itu menaikkan gaji minimum supaya orang sejahtera. Ternyata akibatnya apa? Ternyata bisnisnya, pelaku bisnis menjadi kabur. Kaburlah dia ke negara lain yang tadinya itu protes apa namanya? Protesnya gajinya kecil, sekarang protesnya nggak ada pekerjaan. Nah, itu salah satunya ya. Jadi ada yang dimaksud dengan positive intended consequences ini. Ada yang dimaksud dengan negative unintended consequences. Jadi kebijakan itu tujuannya positif, hasilnya positif. Jadi positive intended consequences. Ada kebijakan yang tujuannya positif, tapi dia hasilnya ternyata negatif. Ya tadi tuh, kalau kita bicara tentang standar gaji ya. Nah, ini menjadi debatable. Nah, kenapa terjadi yang disebut dengan negative unintended consequences? Karena penyebab utamanya adalah menurut dia policy makers atau pembuat kebijakan itu fail to take into account the importance of self-interest in explaining people's behavior and human nature. Ingat, dia lupa bahwa setiap orang itu mementingkan dirinya sendiri. Ya pengusaha itu biar dia pikir apa masyarakat itu sejahtera, karyawannya sejahtera. Enggak lah, yang dia peduli ini menurut menurut dia ya, menurut dia peduli lah tentang dia profit seperti apa. Nah, that's basically ada human nature itu sifat alami manusia. Ya, perusahaan itu bukan charity tapi tempat cari uang, tempat buat uang. So, kalau misalnya mereka dipaksa menjadi charity atau organisasi yang menjadi perusahaan yang charity, dia pasti kabur gitu.
Anda mungkin bertanya, kenapa di Indonesia jarang sekali perusahaan high-tech company itu mau investasi di sini. Pemasarannya kompleks, ya, terutama dari segi kurangnya kepercayaan mereka terhadap pemerintah trustnya. Coba kita lihat kita pemilu, coba tuh berita pemilu tuh yang negatif banyak sekali. Ya orang luar kan baca ya, kalau baca pasti pemikirannya, ya kalau saya investasi di Indonesia gimana nasib perusahaan saya nanti. Ya mereka pasti punya pemikiran seperti itu. Kemudian sedikit-sedikit demo. Coba bayangin kalau misalnya kita punya uang, mereka mau investasi, let's say 1 triliun. Ya nonton TV, ini demo terus ya. Of course, that's gonna basically makes them doesn't want to do it anyway. Nah, sama contohnya misalnya universitas ya. Coba lihat tuh. Kalau pemerintah punya, coba di ini contoh di Amerika ya. Di Amerika itu universitas-universitas swasta itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan universitas negeri. Coba nih. Kayak misalnya Harvard, Princeton, Yale, MIT, Penn, Brown, Columbia, Stanford, Cornell, Duke, Dartmouth. Itu kan universitas swasta. Oh, justru mereka yang jauh lebih bagus kualitasnya dibandingkan dengan universitas negeri. Nah, jadi ingat, menurut dia, sifat alami manusia itu adalah people tends to love their self away more than loving somebody else. Orang itu lebih suka mencintai dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Oleh karena itu, ya, jangan dipaksa. Misalnya dalam artian, orang tuh jangan dipaksa masuk, misalnya nih, orang jangan dipaksa harus menentukan harga sekian. Kenapa? Karena kalau dia misalnya tidak menguntungkan buat dirinya, dia tidak akan melakukan itu kok. Of course, there are so many example related to that ya. Nah, menurut uh, Milton Friedman, ada 4 yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah menyediakan militer dan polisi. Oke lah, pemerintah, yuk bolehlah sediain militer dan polisi gitu. Jangan diswastakan militer itu dan polisi itu menurut dia. Terus ada lembaga peradilan yang netral. Oke lah. Nah, kemudian yang berikutnya menurut Milton, bolehlah ada public goods, tetapi you jaga aja public goods itu. Jadi dia menurut dia itu orang luar itu foreigner ya, eh, warga negara asing itu harus tetap diproteksi ya dari kriminal, of they do not pay tax for it. Meskipun mereka nggak bayar pajak. Jadi pajak itu hanya dibayar sekali ya. Jadi kalau Anda bayar pajak di Indonesia, Anda sudah nggak bayar pajak kalau Anda tinggal misalnya negara lain. Jadi pajak pendapatan itu hanya dibayar sekali. Kemudian negative externality. Nah, menurut dia pemerintah ini harus mencampur tangan di hal-hal yang negatif externality, hal-hal yang negatif muncul dari akibat misalnya kegiatan pasar kayak apa, polusi. Kemudian ada orang miskin di jalan. Jadi mereka menurut dia adalah pemerintah bolehlah ikut campur kasih proteksi sosial kepada mereka. Kemudian menurut dia terakhir adalah pemerintah boleh memberikan proteksi terhadap anak-anak dan orang-orang yang memiliki cacat mental. Jadi hanya itu menurut Milton. Selain itu, sorry. Selain itu dia eh, bilang nggak usah lah yang lainnya nggak usah diikut campuri. Jadi dalam eh, Milton Friedman ini pendekatan neoliberalisme ini dia itu sangat mengemphasize pada yang disebut dengan social market approach. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah itu harus sesuai dengan mekanisme pasar. Ya, jadi kayak contoh misalnya pemerintah bertanggung jawab untuk membuat semua orang itu terdidik, semua anak itu terdidik. Tapi tidak berarti pemerintah itu kemudian harus menyediakan sekolah. Tidak perlu ada SDN negeri menurut dia. Ya, pemerintah hanya tanggung jawab sosialnya itu menjamin semua anak itu sekolah. Apakah dia mau sekolah swasta, mau sekolah di swasta atau tidak. Ya, itu pilihan mereka yang jelas. Pemerintah punya tanggung jawab tersebut. Nah, teman-teman, apakah ada pertanyaan sampai di sini?
Belum ada, Bu. Baik, kalau tidak ada materi kita sebenarnya sudah selesai. Kita akan membahas pada pertemuan berikutnya tentang role of state, personal choice, public choice policy. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Yang tadi eh, belum di absen, sudah si absen. Siapa namanya tadi itu? Dia Novita ya. Baik, Iya, Bu. Izin saya belum absen. aman-aman. Baik, teman-teman, cukup sampai di sini. Saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, selamat malam dan have a very good day, everyone. Bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Malam, Ibu. Terima kasih Bye. banyak.